Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Yohana Rara dengan NIM 2302095021006. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya review, di mana artikel saya ini berjudul tentang perbandingan arsitektur client server dan peer-to-peer pada sistem terdistribusi. Nah, pada latar belakang dijelaskan bahwa perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi mendorong penggunaan sistem terdistribusi dalam berbagai bidang, seperti layanan web, komputasi awan, dan sistem berbasis data. Dalam sistem terdistribusi, arsitektur jaringan itu memegang peranan penting karena berpengaruh terhadap kinerja keamanan dan keskalabilitas sistem. Nah, dua arsitektur yang akan dibahas karena yang paling umum digunakan yaitu client server dan peer-to-peer. Kita masuk pada pembahasan sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi ini merupakan sebuah kumpulan elemen komputasi yang bersifat otonom dan saling terhubung melalui jaringan. Meskipun berjalan pada node yang berbeda, sistem ini dirancang agar bagi pengguna tampak sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, tujuan utamanya itu untuk berbagi sumber daya, meningkatkan kendala, serta mendukung skalabilitas sistem. Arsitektur client server. Arsitektur client server ini merupakan sebuah model terpusat dari berbagai peran antara klien sebagai peminta layanan dan server sebagai penyedia layanan. Komunikasi antara klien server dilakukan melalui protokol standar melalui HTTP dan FTP. Nah, model ini banyak digunakan pada sistem yang membutuhkan pengolahan terpusat seperti layanan web, seperti akademik dan perbankan. Selanjutnya, ada kelebihan dan keterbatasan pada client server, di mana kelebihannya itu unggul dalam aspek dan pengolahan keamanan karena seluruh terkontrol sistem berada pada server pusat. Nah, adapun juga kelemahannya karena tergantung pada yang tinggi pada server menyebabkan sistem rentan terhadap kegagalan. Nah, selain itu peningkatan jumlahnya juga untuk pengguna menuntut meningkatkan kapasitas server yang terdampak pada biaya implementasi. Nah, selanjutnya arsitektur peer-to-peer. Nah, arsitektur peer-to-peer ini berbeda dengan client server karena arsitektur peer-to-peer itu bersifat terdesentralisasi, di mana setiap node-nya itu memiliki kedudukan yang setara dan dapat berperan sebagai klien ataupun server. Nah, dengan demikian pertukaran data dapat dilakukan secara langsung antara peer tanpa bergantung pada server terpusat. Nah, di sini ada pun kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan pada peer-to-peer, di mana peer-to-peer unggul dalam arsitektur yang terletak pada skalabilitas dan toleransi kegagalannya yang tinggi. Nah, penambahan node baru secara langsung meningkatkan kapasitas sistem. Nah, adapun keterbatasannya itu ketidakadaan pengolahan terpusat menyebabkan tantangan dalam aspek keamanan, konsistensi data, dan manajemen jaringan. Nah, dalam proses analisis perbandingan yang saya gunakan, di sini saya melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi literatur. Kemudian data penelitiannya berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Selanjutnya, literatur yang dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan relevansi dan
keadibilitas sumber. Kemudian analisis data dilakukan dengan metode deskriptif komparatif untuk membandingkan arsitektur client server dengan peer-to-peer. Nah, di dalam analisis perbandingannya ini, untuk kedua arsitektur dilakukan berdasarkan struktur arsitektur, peran node, mekanisme komunikasi, distribusi beban kerja, skalabilitas, toleransi kegagalan, keamanan, serta manajemen sistem. Nah, hasil analisisnya menunjukkan adanya perbedaan standar dalam cara mengelola dan menyediakan layanan untuk kedua arsitektur tersebut. Nah, untuk hasil perbandingan yang telah saya dapat, yaitu di mana untuk aspek perbandingan struktur arsitektur pada client server itu berpusat pada server sebagai pusat pengolahan layanan dan data, sedangkan peer-to-peer terdesentralisasi tanpa ketergantungan pada server pusat. Kemudian aspek perbandingan pada peran node. Nah, untuk client server itu tidak setara. Client sebagai peminta layanan dan server sebagai penyedia layanan. Sedangkan peer-to-peer itu setara karena setiap peer itu dapat bertindak sebagai client dan server. Selanjutnya, mekanisme komunikasi. Pada client server dapat berkomunikasi dengan server menggunakan protokol standar atau bisa menggunakan protokol standar itu bisa menggunakan HTTP, VTP, dan bisa juga SMTP. Nah, untuk peer-to-peer itu komunikasinya itu langsung antara peer dengan perantara pusat. Selanjutnya, aspek perbandingan distribusi beban kerja. Nah, untuk client server beban kerjanya itu berpusat pada server, sedangkan peer-to-peer beban kerjanya itu terdistribusi secara merata atau antar peer. Selanjutnya, skalabilitas. Untuk skalabilitas pada client server itu terbatas karena memerlukan peningkatan kapasitas server, sedangkan peer-to-peer tinggi. Kenapa tinggi? Karena kapasitasnya itu meningkat seiring bertambahnya peer. Selanjutnya, aspek perbandingan pada bagian toleransi kegagalan. Toleransi kegagalan pada client server itu rendah karena kegagalan server dapat menghentikan layanan, sedangkan pada peer-to-peer itu toleransinya tinggi karena kegagalan satu peer tidak menghentikan sistem. Selanjutnya, keamanan pada sistem. Keamanan pada client server itu lebih mudah dikontrol karena pengolahan terpusat, sedangkan peer-to-peer lebih kompleks karena tidak ada kontrol terpusat. Untuk perbandingan manajemen sistem, pada client server relatif mudah dan dikelola dan dipelihara, sedangkan pada peer-to-peer itu sulit dikelola karena banyak mode independen. Kemudian masuk pada perbandingan kekurangan, kelebihan. Untuk kelebihan pada client server itu dia dapat mengolah terpusat, keamanannya lebih terkontrol dan cocok untuk sistem enterprise. Sedangkan peer-to-peer itu skalabilitas tinggi, toleransi kegagalannya baik, distribusi beban merata. Selanjutnya masuk pada aspek perbandingan untuk kekurangan. Untuk client server itu ketergantungannya itu tinggi pada server pusat dan biaya implementasinya tinggi, sedangkan pada peer-to-peer itu keamanan dan konsisten, data lebih sulit dikendalikan. Adapun contoh penerapannya untuk client server itu sistem terbangkan layanan enterprise, aplikasi berbasis server, sedangkan pada peer-to-peer itu penerapannya itu dapat berbagi berkas, distribusi konten atau aplikasi streaming. Selanjutnya
masuk pada kesenjangan penelitian. Nah, untuk kesenjangan penelitian ini sebagian besar penelitian sebelumnya itu membahas arsitektur client-server dan peer-to-peer secara terpisah. Nah, untuk kajian yang membandingkan kedua arsitektur tersebut secara terintegrasi dan sistematis dalam konteks sistem terdistribusi modern masih terbatas. Nah, untuk kesempatan ini, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis komparatif berbasis literatur. Nah, untuk kesimpulan dari artikel review saya, yaitu arsitektur client server dan peer-to-peer memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan yang berbeda. Client server cocok untuk sistem yang membutuhkan kontrol terpusat, sedangkan peer-to-peer lebih sesuai untuk sistem berskala besar yang menuntut skalabilitas dan toleransi kegagalan tinggi. Pemilihan arsitektur harus sesuai dengan kebutuhan sistem yang dikembangkan. Baik, adapun kendala yang saya alami selama penulisan atau selama review artikel, yaitu penelitian client dan server itu masih banyak dibahas secara terpisah, jadi otomatis dicari satu persatu. Kedua, belum ada perbandingan yang sistematis untuk menentukan arsitektur yang paling sesuai. Dan selanjutnya itu terdapat trade-off antara kontrol terpusat client server dan skalabilitas peer-to-peer. Nah, pertanyaan saya itu, arsitektur mana yang sesuai dengan kebutuhan pada sistem terdistribusi tertentu? Oke, sekian presentasi dari saya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom.